Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Agung rahimakumullah yang saya hormati semuanya, dan semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala permudah langkah kaki kita untuk bisa hadir ke tempat ini, datang ke masjid ini. Semoga Allah Ta'ala terima amal ibadah kita semua, dan semoga Allah Ta'ala selalu mudahkan kita untuk mengerjakan amal-amal ketaatan, dan Allah Ta'ala jauhkan kita dari segala macam bentuk perbuatan dosa dan kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan kajian kita dari kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah, kitab yang berisikan tentang nasihat-nasihat keagamaan dan pesan-pesan ketakwaan, sampai kepada penjelasan yang kemarin oleh sang penyusun kitab Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menerangkan tentang bagaimana adab-adabnya berzikir dan pentingnya kita itu melazimi menjaga diri kita, baik itu hati ataupun lisan kita, untuk menjaga zikir ini ada di dalam keseharian kita. Dan bahkan terakhir yang kita baca kemarin, setan itu dia akan datang masuk ke hati seorang hamba bila ia dalam keadaan lalai daripada berzikir atau mengingat Allah. Dan Nabi memberikan wasiat kepada sahabatnya ketika meminta wasiat, karena sahabat sudah mengetahui banyak dari perkara syariat, maka ia minta wasiat kepada Nabi SAW agar dengan wasiat itu ia berpegang teguh dan ia jalani sampai akhir hayatnya. Maka Nabi memberikan wasiatnya yang luar biasa, yaitu apa? Beliau berkata, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Jadilah engkau yang lisanmu itu selalu basah mengingat Allah. Maka ini perkara yang paling baik. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita. Wa qala radhiyallahu anhu wa qad 'adda al-ulama'u rahimahumullah min fadailidz dzikri wa arjahiyatihi 'ala ghairihi min al-a'mali shalihah. Dan bahwasanya para ulama sudah menghitung, para ulama ini sudah menghitung daripada kemuliaan dan keutamaan berzikir yang mengungguli di atas amal-amal soleh yang lain. Jadi para ulama ini sudah menyebutkan tentang kelebihan amal yang namanya berzikir ini di atas amal soleh yang lainnya. Yaitu apa? Ulama menyebutkan kenapa kok yang namanya berzikir itu lebih unggul, lebih utama dari bentuk amal-amal soleh yang lain. Mereka mengatakan annahu tumkinul mudawamah alaihi jamil awqati wal ahwal. Bahwasanya berzikir itu dibanding dengan amal yang lain, yaitu apa? Zikir itu amat sangat memungkinkan untuk kita bisa melanggengkannya di seluruh waktu-waktu dan keadaan kita. Zikir ini satu amal yang kita bisa ajak kapanpun itu, keadaan apapun kita. Li'annahu ghairu mu'aggatin biwaqt. Karena berzikir ini satu amalan yang tidak terikat pada waktu-waktu tertentu. Tidak ada waktu tertentu yang mengikat seseorang harus berzikir di waktu itu atau di saat itu saja. Ya. Bal huwa ma'murun bihi 'ala dawam. Bahkan berzikir ini dihimbau, diperintahkan untuk dikerjakan
Ala dawam, dalam keadaan yang selalu kita kerjakan, tidak terputus apapun itu. Kapanpun waktunya. Zikir itu satu amalan yang harus kita kerjakan secara langgeng. Wa ta'atahu al-muhdits wal junub, dan memungkinkan berzikir itu untuk tetap bisa dilakukan, baik orang itu orang yang muhdits, berhadas kecil, wal junub, ataupun berhadas besar. Ya. Wal mashghul wal farid, ataupun zikir itu tetap bisa dikerjakan oleh orang yang sampai dikatakan sibuk pun dia tetap bisa berzikir, bahkan orang yang farid, orang yang punya banyak waktu luang. Wala hakaza ghairuhu min as-salati was-shawmi wat-tilawah. Beda halnya dengan ibadah yang lain. Seperti apa? Seperti salat ataupun puasa ataupun membaca Al-Qur'an. Maka salat, puasa dan baca Quran ini satu amal, bentuk amal-amal yang fa innalaha syara'ita tatawaqqafu 'alaiha wa awqatan la tasihhu illa fiha. Adapun salat, adapun puasa dan baca Quran ini adalah satu bentuk macamnya amal yang memiliki syarat-syarat yang harus dijalani dan memiliki waktu-waktu tertentu yang tidak sah dikerjakan kecuali pada waktunya saja. Wa afdhalul amal as-shalah. Padahal kita tahu bahwa seutama-utamanya ibadah adalah salat. Tapi salat itu wahya mamnu'atun fi nahwi thuluthun nahar. Tapi salat itu diharamkan dikerjakan di sepertiga siang, yaitu waktu istiwa. Ketika waktu istiwa haram seseorang itu mengerjakan salat. Ya. Yaitu waktu ketika tepat matahari ada di atas kepala sehingga tidak tampak bayangan pada seseorang. Tidak tampak bayangannya. Tidak ada tampak bayangan yang ada di sisi kanan atau sisi kiri seseorang. Itu waktu istiwa, tepat di atas kepala. Kalau sekarang waktu istiwa itu kira-kira mungkin jam 11:30 mungkin ya. Di situ walaupun sholat itu bentuk amal yang utama, tapi ada saat-saat di mana sholat itu diharamkan untuk dikerjakan. Kemudian bagaimana? Thuluthun nahar, awal daripada siang. Kapan thuluthun nahar itu? Thuluthun nahar itu ba'da sholati subuh. Setelah sholat subuh sampai irtifa'u syams ila qadri rumhin. Diharamkan sholat ketika setelah sholat subuh sampai matahari itu terbit setinggi penggalah. Kira-kira setelah terbit matahari 16 menit. Mulai dari setelah sholat subuh sampai terbit matahari 16 menit itu adalah waktu yang dilarang seseorang untuk mengerjakan sholat. Seperti saat ini. Ini waktu kita dilarang sholat. Ini waktu ketika terbit matahari sampai saat terbit lebih 16 menit. Setelah itu baru masuk waktu sholat duha. Ini kita tidak boleh sholat. Pun begitu pula kata beliau, min ba'di sholati subhi ila irtifa'i syams. Ketika matahari terbit sampai setinggi penggalah. Min ba'di sholatil asri ila al-ghurub. Pun ketika waktu istiwa tadi sudah kita sebutkan, dan ketika setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Ini waktu-waktu yang dilarang bagi seseorang untuk mengerjakan sholat. Ada 5 waktu dilarang seseorang mengerjakan sholat. 3 yang berhubungan dengan waktu, 2 yang berhubungan dengan perbuatan. 3 yang berhubungan dengan waktu yaitu apa? Sejak matahari terbit hingga setinggi tombak, setinggi penggalah. Ini jarak antara 16 menit setelah terbit matahari. Ini waktu yang diharamkan sholat. Yang kedua, waktu istiwa. Saat matahari itu berada tepat di atas kepala seseorang. Sampai zawal, sampai datang waktu duhur, sampai matahari itu tergelincir ke arah barat, yang menandakan masuk waktu duhur. Nah, ketika istiwa tidak boleh sholat. Kemudian ketika matahari itu isfirar, ketika matahari itu warnanya sudah menguning hingga ghurub, sampai tenggelamnya matahari. Ini waktu-waktu dilarang sholat. Kemudian 2 yang berhubungan dengan perbuatan, yaitu apa? Setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Tidak boleh orang mengerjakan sholat setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Nah, ini beliau menjelaskan begitulah sholat. Walaupun ibadah sholat itu adalah ibadah yang paling utama, tapi ada batasan waktu.
Ya, tidak semua waktu boleh seseorang untuk mengerjakan sholat. Beda dengan berzikir. Kemudian wassaum, kemudian puasa. Bagaimana dengan puasa? Mamnu'un illa fin nahar. Puasa itu adalah ibadah yang tidak boleh dikerjakan kecuali hanya di siang hari sampai tenggelamnya matahari. Tidak ada puasa malam. Begitu pula amal yang lain, wa qiraatul Qur'an Karim. Begitu pula membaca Al-Qur'an yang Nabi menyebutkan sebagaimana hadis yang sudah kita baca, afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Seutama-utamanya ibadahnya umatku itu baca Quran. Maka baca Quran ini pun walaupun daripada di antara bentuk ibadah yang paling utama, tapi mamnu'atun ala sahibil janabah. Tapi baca Quran dilarang. Dilarang baca Quran bagi siapa? Orang yang terkena hadas besar. Wa ghairu mahbubah min sahibil asghal, dan tidak dihimbau, tidak disukai kalau orang itu membaca Al-Qur'an ketika orang itu sedang dalam kondisi sibuk. Allati tufarriqul qalbi haitsu la yasta'imu maha qalbuh. Yang mana kalau dia baca Quran saat sibuknya terpecah fokusnya sehingga dia tidak bisa menghadirkan hatinya saat membaca Al-Qur'an. Ini walaupun tidak haram, tapi hal itu tidak disukai dalam syariat, tidak dihimbau. Ya. Kemudian bagaimana? Wa amma dzikru wa dzalika, kenapa hal itu kok sampai kita kalau sedang dalam keadaan sibuk terus kita baca Quran, itu ulama menyatakan ghairu mahbubah, tidak disenangi, tidak dihimbau. Kenapa? Dihormatil Quran wa jalalatih, karena kita menghormati kemuliaan Al-Quran dan keagungannya, mengagungkan Quran. Jadi jangan disambi kalau baca Quran. Ini bentuk amalan-amalan yang selain zikir. Wa amma dzikru, adapun berzikir, faqad wasa'allahu ta'ala al-amru fihi. Adapun berzikir, Allah Ta'ala luaskan di dalam urusan berzikir itu. Rahmatan li ibadihi wa minnatan alaihim. Karena rahmatnya Allah dan karunia yang Allah berikan kepada hamba, sehingga kita diberikan satu amalan yang namanya berzikir. Jadi luas, berzikir ini lebih, apa istilahnya, lebih elastis, lebih enak, lebih ya, fleksibel. Nah, lebih fleksibel dibanding amal-amal yang hebat tadi. Fa fadhala dzikru min hadhil haitsiyat wa ghairuhu min al-amal. Maka dari sisi inilah amalan yang namanya berzikir mengungguli amal-amal yang lain. Wa in kana li ba'dhiha fadlun 'alaihi min haitsiyatin ukhra. Walaupun amal-amal yang lain punya keunggulan di sisi yang lainnya, tapi satu sisi amal berzikir juga punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh amal-amal yang lain. Famin khususiyati dzikri, kemudian beliau menerangkan, dan termasuk di antara kekhususan daripada berzikir itu khifatul mu'nah fihi, tidak membutuhkan banyak biaya dan usaha. Ma'afadrihi, padahal keutamaannya sangat besar. Tidak butuh biaya, Anda tidak butuh uang untuk berzikir. Ya, sehingga ada ulama mengatakan zikir ini lebih afdal dilakukan, memperbanyak berzikir itu lebih utama dilakukan oleh orang-orang yang fakir karena kefakirannya. Dan berderma dengan harta adalah amal yang lebih baik dilakukan oleh orang-orang yang kaya karena kekayaannya. Jadi satu sisi zikir ini amal yang tidak pakai modal. Buat orang-orang yang tidak punya harta, maka perbanyak berzikir, karena dari situ nanti dia bisa mengungguli orang-orang yang berharta. Ia bisa menyamai amalnya orang-orang yang berharta, berderma dengan hartanya. Wa annahu yumkinul mudawamah alaih. Kembali lagi beliau menerangkan, dan berzikir itu pertama amal yang tidak pakai capek usaha atau biaya, dan kita bisa ajak terus mengerjakannya kapanpun. Hatta innahu yanbaghi liman yakunu ala halatin yukrahu lahu fiha ayadhkurallahu bilisanih, sampai ketika ada satu keadaan yang kita ini tidak diperkenankan berzikir dengan lisan kita. Seperti apa? Mithlu al-khala, seperti keadaan saat kita di kamar mandi. Wal jima', atau saat kita berjima' mendatangi istri kita. Ini adalah keadaan yang dimana ulama memakruhkan kita menyebut nama Allah dengan lisan kita. Allah yafala an dzikrillah biqalbi. Namun Allah Ta'ala tidak mencegah kita
untuk tetap jangan lupa saat ada di dua keadaan ini tetap berzikir walaupun dengan hati kita. Jadi kalau di kamar mandi kita tidak boleh berzikir dengan lisan tapi dengan hati. Ketika kita mendatangi istri kita dimakruhkan untuk mengucap zikir dengan lisan kita, tapi kita berzikir dengan hati. Jadi luar biasa berzikir dan keadaan apapun bisa. Kadzalika qala al-ulama'u billahi rahmahullah. Begitulah yang dikatakan oleh para alim ulama, semoga Allah merahmati mereka. Fala tazal. Nah, di sini beliau nasihati kita. Maka wahai saudaraku rahimakallah, maka engkau wahai saudaraku selalulah engkau zakiran, jadi orang yang keadaannya selalu ingat Allah. Wa in kunta shani'an, walaupun engkau itu adalah shani'an, orang yang memiliki usaha pekerjaan, muhtarifan, orang yang memiliki satu kerajinan, ini punya satu usaha, punya satu perbuatan di dalam mencari nafkah. Mulabisan bisya'in min syughali dunia, engkau sedang sibuk dengan kesibukan duniamu, selalulah falazimi dzikri, tetap kau lazimi berzikir itu. Ma'adzalika biqalbika, walaupun hal itu kau lakukan hanya dengan hatimu. Wabilisanika, ataupun kalau engkau masih bisa dengan lisanmu, hasabal imkan, lakukan hal itu sesuai dengan kemampuanmu. Mana yang paling memungkinkan untuk kau lakukan, lakukan itu. Berzikir dengan hati dan lisanmu. Ya, walaupun engkau dalam keadaan sibuk, walaupun engkau dalam keadaan bekerja. Kalau orang dulu ya sambil bekerja, yang jadi tukang sambil bekerja dia baca zikir, dia berzikir. Ya. Bagaimana ceritanya sahabat itu ketika mereka membangun masjid, mereka itu berzikir, baca zikir. Para ulama itu mereka dulu kalau deplok kopi ya berzikir sambil berzikir. Nah, jadi kapanpun itu bisa. Kata beliau, walaupun kau sedang sibuk dengan pekerjaan, baca zikir. Wa in dzakarta Allah Ta'ala fi sirrika. Nah, sekarang bagaimana penjelasan tentang cara berzikir? Kata beliau, jika engkau itu berzikir mengingat Allah fi sirrika, di dalam kesendirianmu, tidak ada yang tahu. Bihaitsu tusmi'u nafsah, sekiranya yang cuma dengar bacaanmu itu dirimu sendiri, orang lain tidak ada yang tahu. Berarti itu berzikir di dalam kesendirianmu. Kata beliau, faqad asabta, pun engkau sudah berbuat hal yang benar. Wa ahsanta, dan engkau telah berbuat hal yang baik. Orang berzikir dalam kesendiriannya, kanan kirinya tidak ada yang tahu, siapapun tidak ada yang tahu kalau kita sedang berzikir, berarti kita zikir secara sir, secara rahasia, zikir secara sembunyi-sembunyi, karena tidak ada yang tahu selain diri kita sendiri. Kata Imam Haddad, laqad asabta wa ahsanta, engkau telah berbuat hal yang benar dan engkau telah berbuat hal yang sangat baik. Nabi SAW bersabda, khairul dzikri al-khafi, sebaik-baik berzikir itu adalah zikir yang khafi, yang samar, yang tidak terdengar siapapun. Wa khairul rizq ma yakfi, kata Rasulullah, dan sebaik-baik rezeki adalah rezeki itu adalah yang mencukupi. Itu kata Nabi. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul, dan berzikirlah engkau, mengingatlah engkau kepada Tuhanmu pada dirimu sendiri. Tadarruan, dalam kau rendahkan dirimu kepada Allah, bertadarru, wa khifatan, dan kau samarkan bacaan zikirmu, dunal jahri, tanpa kau mengeraskannya, bil qauli, dengan ucapan, bil ghuduwi wal asal, lakukan itu baik di pagi ataupun di petang hari. Wala takun minal ghafilin, dan jangan kau jadi kelompok orang-orang yang lalai berzikir mengingat Allah. Ini dalil, bukti bahwa seseorang itu boleh berzikir dengan cara sir, lirih, tanpa suara. Kemudian dia mengatakan, wa in jaharta bidzikri, dan bila engkau itu berzikir dengan jahar, terang-terangan, mengeraskan suaramu, ma'al ikhlasi lillahi fihi, namun kau iringi dengan ikhlas saat kau berzikir kepada Allah. Berzikir, mengeraskan suara. Kita keraskan suara kita, namanya jahar. Jahar itu mengeraskan suara.
Tapi kau ikhlas saat berzikir tadi. Yang pertama. Yang kedua, walam tushawwis bisababi dzalika ala musallin wala qari. Dan engkau saat berzikir dengan mengeraskan suaramu itu, engkau tidak mengganggu orang yang sedang sholat atau orang yang sedang membaca Al-Quran. Ya. Bihatsu takhlitu alaihi salatu wa qira'atuh. Sehingga orang tadi yang sholat tidak sampai keliru bacaannya, dan orang yang ngaji tidak sampai kacau bacaan Qurannya. Aman dari hal itu. Fala ba'sa bil jahr. Maka tidak apa-apa juga engkau berzikir dengan cara jahar, dikeraskan. Fala muni'a minhu bal huwa mustahabun. Maka hal itu tidak boleh dicegah. Orang berzikir dengan keras boleh, tidak boleh dilarang. Siapa yang melarang orang berzikir dengan keras? Ya, kalau ia memenuhi syaratnya, tidak ganggu orang lain yang sholat atau orang sedang baca Quran. Fala ba'sa wala muni'a. Tidak apa-apa dan tidak boleh dilarang, kata beliau. Bal huwa mustahabun wa mahbubun. Bahkan berzikir dengan zikir yang keras ini mustahabun, dihimbau, wa mahbubun, dan dicintai, disenangi. Jadi bagaimana? Zikir itu ada dua, dengan samar-samar, pelan-pelan, sir, rahasia, atau dengan terang-terangan dan mengeraskan suara. Dua-duanya baik, dua-duanya bagus. Ya. Fa in kana, kemudian beliau menjelaskan lagi, wa in kana dzalika ma'a jama'atin ijtama'u li dzikrillah. Dan bila engkau itu ada orang itu berzikir tapi ma'a jama'atin, berzikir tapi bersama jamaah. Ia tidak sendiri, bersama orang-orang lain, bareng-bareng zikir, kayak sholat berjamaah. Ya. Ijtama'u li dzikrillah, mereka berkumpul untuk berzikir kepada Allah. Ala wafqi ma dzakarnahu, dengan syarat-syarat yang sudah kami sebutkan tadi sebelumnya. Apa itu? Minal ikhlas, zikir bareng sama-sama, dengarkan suaranya, tapi dengan syarat apa? Dia ikhlas melakukan hal itu semua, bukan niat pamer. Wa adamit tashwis, dan tidak mengganggu orang yang sedang sholat di situ atau orang yang membaca Al-Quran dan yang semisalnya. Fadzalika, maka berzikir dengan berjamaah ini mandubun, disunnahkan, ilaihi wa muraghabun, dan dihimbau buat kita melakukannya. Wa qad waradat bi fadlihil akhbar, karena telah datang hadis yang menyebutkan tentang himbauan dan keutamaan orang yang berzikir berjamaah. Ada hadisnya. Ya. Jadi berzikir berjamaah itu bukan perkara yang bid'ah. Hal yang tidak ada tuntunannya. Ada tuntunannya. Beliau menyebutkan akhbar, hadis-hadis Nabi menyebutkan. Ya. Apa saja itu? Di sini satu hadis beliau menukil qala alaihi salatu wassalam, dalil bukti dasar tuntunan orang yang berzikir secara berjamaah. Nabi SAW bersabda, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul sekelompok kaum. Kaum ini kan banyak, ya. Tidak berkumpul sekelompok kaum fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah daripada rumah-rumahnya Allah, yaitu masjid ataupun dimanapun tempat. Yadhkurunallaha ta'ala, mereka berkumpul di satu tempat dan termasuk ini rumah-rumahnya Allah. Mereka di situ berzikir, yuriduna bidzalika wajhallaha ta'ala, yang mana mereka berkumpul dan berzikir tadi hanya mencari keridhaan Allah Ta'ala. Illa, terkecuali orang yang berzikir itu semuanya ghafara lahum, Allah mengampuni dosa-dosa mereka semua, wa baddala sayyi'atihim hasanat, dan dosa kejelekan orang yang ada di situ diganti oleh Allah Ta'ala dengan nilai pahala. Ini hadisnya sahih. Siapa yang kumpul berzikir bareng, diampuni dosanya, dan dosanya tadi diganti dengan pahala. Coba bagaimana kemurahan Allah, luar biasa. Coba kita cari amal yang kalau kita dosa kemudian diganti jadi pahala, bagaimana? Tidak ada seperti berzikir. Jadi zikir ini luar biasa. Kemudian bagaimana? Di sini beliau mengatakan hadis Nabi yang berikutnya apa? Qala alaihi salatu wassalam, Nabi juga bersabda, ma qa'ada qaumun. Ini hadisnya sahih semua. Hadis pertama tadi sudah kita sebutkan. Hadis kedua yang masih menjelaskan tentang keutamaan zikir bareng-bareng. Ma qa'ada qaumun, tidaklah duduk
sekelompok kaum. Yadhkurunallah, mereka semua yadhkurunallah. Ini fi'ilnya jamak mudzakkar salim. Artinya apa? Semuanya bareng-bareng zikir. Ya. Illa haffathumul malaikah, terkecuali kaum tadi diliputi oleh malaikat-malaikatnya Allah. Turun malaikatnya Allah. Kita cari amal yang kalau dikerjakan mancing datangnya malaikat apa? Ya. Zikir. Malaikat datang meliputi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmatnya Allah Ta'ala pun meliputi mereka, turun kepada mereka. Rahmatnya Allah Ta'ala turun. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut mereka yang ada di situ di hadapan khalayak malaikatnya. Jadi luar biasa. Siapa yang mengatakan berzikir bersama-sama itu tidak ada tuntunannya? Nabi yang menyebutkan dengan hadis yang sahih, luar biasa, jelas, nyata-nyata. Ya, ini Nabi yang mengatakan. Bahkan Nabi mengatakan bagaimana? Idza marartum biriyadil jannah farda'u. Kalau kalian itu melewati kebun surga, maka mampirlah. Nabi mengatakan kebun surga. Bagaimana kebun surga? Dikatakan perkara yang bid'ah atau yang tidak ada tuntunannya. Kalau engkau tuh melewati kebun surga, mampirlah, singgahlah engkau di situ. Maka sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah? Ya Rasulullah, kebun surga itu apa? Hilakul dzikri, kelompok-kelompok orang yang berzikir. Kelompok berarti tidak sendiri, artinya berjamaah, bareng-bareng. Kelompok-kelompok zikir itulah kebun-kebun surganya Allah. Coba lihat, dikatakan kebun surga. Dalam riwayat yang lain, majalisud dzikri, kebun surga itu adalah majelis zikir. Sudah jelas nih Nabi menyebutkan, semua hadisnya sahih. Bahkan dalam hadis yang panjang, sebutkan dalam hadis yang panjang, innalillahi ta'ala ika sayyaratan, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menciptakan malaikat-malaikat yang namanya malaikat sayyarah. Siapakah malaikat sayyarah ini? Fil ardi, mereka berjalan mengelilingi bumi. Ini malaikat sayyarah ini. Yatlubuna majalisad dzikri, pekerjaannya, tugasnya dari Allah keliling bumi untuk mencari majelis-majelis zikir itu tadi. Tsumma saqal hadis, kemudian hadis panjang disebut, disingkat oleh beliau karena terlalu panjang, hingga akhirnya malaikat ini setelah hadir di situ menghadap kepada Allah dan Allah bertanya kepada mereka. Singkat hadis. Nah, di sini percakapan antara Allah dengan malaikat sayyahin itu tadi. Malaikat sayyarah. Kata Allah Ta'ala, wahai malaikat, apa yang mereka minta? Apa yang mereka mohon kepada aku perlindungan? Kata malaikat, ya Allah, mereka minta surga, mereka berlindung denganmu dari api neraka. Maka Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, ushidukum, saksikan wahai malaikatku, engkau yang jadi saksi, kalian jadi saksi, anni qad ghafartu lahum, aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Siapa? Adz-dzakirin, yakni orang-orang yang bersama-sama berzikir. Wa a'taituhum ma yas'alun, dan saksikan wahai malaikat, aku telah memberikan apa yang mereka minta dari aku. Apa yang diminta diberi. Wa'adtuhum mimma yasta'idun, dan saksikan wahai malaikat, aku memberikan kepada mereka perlindungan yang mereka minta kepada aku berlindung darinya. Luar biasa, dahsyat ini. Ya. Ketika Allah mengabulkan semua permintaan orang yang berzikir, yang duduk di dalam kelompok zikir, fatakulul malaikah. Tiba-tiba malaikat ini mengatakan, di antara mereka, malaikat ini berkata, ya Allah, fihim fulanun abdun khatta. Ya Allah, ada di antara orang yang hadir majelis zikir itu si fulan, disebutkan namanya oleh malaikat di hadapan Allah. Ada di antara mereka itu, tapi ya Allah, ada di antara mereka itu satu, si fulan itu namanya abdun, dia seorang hamba yang khata, sering banget berbuat dosa, sering banget berbuat kesalahan. Wa inna ma marra fajalasa ma'ahum, dia cuma sekedar lewat kemudian singgah duduk sebentar saja. Dia tidak punya niat apa-apa, dia cuma lihat kok ada orang kumpul-kumpul zikir, dia duduk di situ, dan ini adalah pendosa, kata malaikat, khata, orang yang suka berbuat dosa. Terus bagaimana ya Allah? Apakah kau akan berikan sebagaimana
kau berikan kepada orang yang berzikir tadi. Engkau ampuni dosanya, kau kabulkan permintaannya, kau lindungi dari api neraka. Maka Allah Ta'ala berfirman, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, humul qaum, orang-orang yang berzikir itu adalah sekelompok kaum, la yashqa bihim jarisuhum, yang mana tidak akan celaka siapa saja yang bergabung dan duduk bersama mereka. Orang punya kumpulan masjid zikir, siapapun yang datang diampuni dosanya. Ya, termasuk kelompok orang yang berzikir. Wa masyhur, maka hadis ini hadis yang sangat masyhur. Ya. Ini kitab Nasha'ih Diniyah ini, satu kitab yang disusun oleh Shahibur Ratib Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, yang sempat hendak dicarikan referensi pengambilan dasar hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini. Ternyata semua kitab hadis yang ada di dalam kitab ini, periwayatan hadis yang ada di dalam kitab ini, semuanya riwayatnya sahih. Tidak ada satupun yang riwayatnya dhaif. Jadi ini amalan yang kita kerjakan, himbauan, ajakan yang kita dapatkan dalam kitab ini adalah semuanya berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi. Jadi silahkan, kita mau berzikir sendiri, monggo. Kita mau berzikir dikeraskan, monggo. Mau bareng-bareng kumpul satu masjid, monggo. Silahkan. Sesuai dengan syaratnya, orang ini akan dapat pahala. Dan bagaimana janjinya orang yang berkumpul bersama-sama untuk mengingat Allah. Luar biasa besar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala gerakkan kita jadi orang yang dimudahkan untuk berzikir, baik dalam keadaan waktu luang kita ataupun dalam keadaan waktu sempit kita, baik dalam keadaan sibuk kita, baik dalam keadaan sehat kita ataupun dalam keadaan sakit kita, baik dalam keadaan kita penuh dengan dosa ataupun dalam keadaan kita penuh dengan ketaatan. Semoga Allah Ta'ala tetap berikan kekuatan kepada kita untuk mudah berzikir kepada Allah Ta'ala, dan semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita janji-janjinya sebagaimana yang Allah berikan kepada orang-orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kita bacakan. Insyaallah penjelasan berikutnya kita akan lanjutkan di pertemuan Kamis depan insyaallah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.